Gen Z kayak gini kan kita tahu yang namanya ada hustle culture, kemudian toxic dan sebagainya gitu ya. Kalau kita nggak mulai kan nanti kita nggak akan naik level dalam mengungkapkan kesehatan mental kita kan. Jadi nggak apa-apa dicoba dulu. Yang nggak boleh itu adalah kita ngerasa nggak baik-baik aja dan kita stay untuk seperti itu. Kita ngomongin tentang kemerdekaan lagi. Menurut kamu kalau secara umum negara kita itu udah merdeka secara kesehatan mental gak? Untuk secara kesehatan mental, menurut aku masih kurang ya. Kalau belum bisa dikatakan merdeka banget sih kalau terkait kesehatan mental gitu. kalau dari sisi kesehatan mental pun juga kayak masyarakat Indonesia itu juga menurut aku masih kurang menyadari hal tersebut. Mungkin 50-50 ya, ada yang udah merdeka, ada juga yang belum. Tapi bukan berarti nggak merdeka juga, mungkin mereka lebih kepada belum aware sama terkait kesehatan mental itu, Kak. Gimana ya, kayak aku nggak tahu sih udah atau belum, tapi mungkin udah kali ya, Mungkin. Kalau dari aku, untuk masyarakat Indonesia harus lebih aware terhadap diri sendiri, karena kan menjalani kegiatan itu juga itu dari diri sendiri juga ya. Jadi memang harus aware dan percaya terhadap diri sendiri. Sekitar aku mau kita saling menghargai aja, karena pasti namanya juga apalagi di Indonesia gitu terdiri dari banyak suku, ras, dan segala macam agama, itu pasti sangat ada perbedaan. Jangan masalah sekecil apapun itu menurut aku sih sangat berarti. Jadi kalau ada misalnya ada kita atau orang terdekat kita yang cerita masalah sekecil apapun, jangan lupa ditanggapi dengan baik. Kalian lagi capek atau kalian udah bingung nih mau ngapain lagi, coba aja cerita, karena siapa tahu bisa lega. Cerita ke teman paling dekat atau orang tua mungkin kalau bisa, kalau kalian suka bercerita gitu. Karena menurut aku sebenarnya kalau kalian orang yang suka cerita itu jujur ngebantu banget sih untuk ngelegain beban yang ada di dalam diri kalian gitu. Bisa lebih aware sama kesehatan mental kalian, karena apa ya, masa-masa Gen Z kayak gini kan kita tahu yang namanya ada hustle culture, kemudian toxic dan sebagainya gitu ya. Itu kita harus lebih aware tuh sama kesehatan mental. Kenapa? Karena kalau kita nggak mulai kan nanti kita nggak akan naik level dalam mengungkapkan kesehatan mental kita kan. Jadi nggak apa-apa dicoba dulu. Pertama harus kenal, maksudnya untuk masyarakatnya ya, kalau menurut aku harus lebih kenal sama diri mereka sendiri sih. Terus juga harus banyak-banyak baca juga kan, karena dengan baca dan dapat ilmu baru kita jadi tahu harus kayak gimana ke diri sendiri dan ke orang lain. Jadi mungkin salah satu caranya kayak gitu sih. Untuk masyarakat Indonesia, Semoga kamu bisa terus bertahan. harus lebih aware terhadap diri sendiri, karena kan menjalani kegiatan itu dari diri sendiri juga ya. Jadi memang harus aware dan percaya terhadap diri sendiri. Semangat. Nah, tadi kita udah dengerin nih hal-hal tentang kemerdekaan maupun kemerdekaan secara kesehatan mental dari teman-teman mahasiswa. Gimana nih kalau pendapat dari psikolog Teduh? Hari kemerdekaan memang sangat identik dengan bulan kemerdekaan. Dan ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan secara mental, sebenarnya ini konteksnya banyak banget. Seperti yang tadi mahasiswa tadi bilang, banyak yang menyatakan bahwa merdeka untuk mengekspresikan diri mereka, merdeka untuk menyampaikan kondisi mereka, merdeka dari masa lalu mereka. Sebenarnya untuk kesehatan mental sendiri, kemerdekaan itu sangat luas. Dan di sini juga mungkin panggilan juga ya untuk teman-teman di luar sana yang masih merasa belum merdeka, yang masih merasa kesulitan untuk menjadi dirinya sendiri. Di sini diajak untuk yang nggak apa-apa kalau misalnya masih belum merdeka, kita sadari itu dan it's okay kok not to be okay. Yang nggak boleh itu adalah kita ngerasa nggak baik-baik aja dan kita stay untuk seperti itu. Dan kalau kita ngerasa nggak baik-baik aja, please cari bantuan, please cari hal-hal yang membuat teman teduh ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih lebih merdeka, dan sadari pola teman teduh, hal apa nih yang membuat teman teduh kurang merdeka.
Kalau kita menyadari bahwa kita belum merdeka secara mental, yang pertama kita perlu lakukan adalah apa nih yang membuat kita merasa kurang merdeka. Misalnya, apakah karena persepsi kita terhadap diri kita sendiri? Misalnya, oh aku kurang ini, kurang itu, aku nggak berani nih untuk menyatakan sesuatu. Itu mungkin kita bisa coba ajak diri kita ngomong. Kita ajak untuk kenal diri sendiri. Emang kenapa sih kita melihat diri kita senegatif itu? Tapi ada juga yang sebenarnya mereka sudah mencoba untuk mengekspresikan diri mereka, untuk memaafkan orang lain, untuk sembuh dari traumanya, tapi ternyata lingkungan eksternalnya nggak mendukung. Misalnya memang dari keluarga atau dari teman-teman sekitar tidak memvalidasi emosinya, ya nggak apa-apa. Ada beberapa hal di dunia ini yang memang nggak bisa kita kontrol, dan it's okay gitu. Mungkin yang bisa kita fokuskan adalah ketika memang hal-hal dari luar ini yang membuat kita tidak merdeka, kita fokus ke diri sendiri. Bagaimana kita memaknai lingkungan sekitar kita. Kita sadari bahwa oh ya udah, lingkungan kita memang seperti ini. Apa nih yang bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri untuk ya udah kita rangkul aja diri kita sendiri. Karena meskipun dunia ini jahat sama kita bisa kok memilih untuk baik, menjadi orang pertama yang baik kepada diri kita sendiri. Oke, kalau misalnya kita tidak memiliki lingkungan yang mendukung kita, kira-kira kita bisa kemana ya untuk menceritakan hal-hal terkait masalah yang kita alami? Ketika kita nggak punya tempat ya, mungkin ketika kita cerita tidak divalidasi, bisa banget kita cari bantuan profesional. Di Teduh ini adalah salah satu one stop solution yang teman-teman bisa bisa jangkau untuk mencari bantuan profesional dari self help. Teman Teduh bisa mengakses layanan modul bantuan psikologis dari berbagai topik, dan itu bisa dilakukan sendiri kapan saja dan di mana saja. Tapi jika dirasa memang masalah itu berat sampai membuat kita setidak merdeka itu, mungkin ada baiknya Teman Teduh konsultasi dengan profesional seperti psikolog yang Teman Teduh bisa booking di aplikasi Teduh. Oke deh, terima kasih Kak Audi untuk jawabannya. Terima kasih juga Teman Teduh sudah bertahan sejauh ini, meskipun mungkin ada beberapa saat di mana kita sulit ya untuk merdeka, ada beberapa saat di mana kita mungkin sulit untuk mengekspresikan diri kita. Fakta bahwa Teman Teduh ada di sini sampai saat ini artinya Teman Teduh kuat. Makasih ya, dan jangan lupa untuk mencari bantuan profesional jika dirasa kurang kuat.